Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Miski Prastiani dengan NIM 1521104. Di sini saya akan menjelaskan, saya dari kelas hukum Tata Negara Islam Kontemporer C. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah materi pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia, kemudian pemikiran politik Islam dan tata negara pada masa modern, kemudian sistem politik Islam dan tata negara di tata negara yang berada sistem politik Islam di negara-negara Islam seperti negara Brunei dan negara Malaysia. Selanjutnya, yang pertama, pemikiran politik Islam. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Islam dan tata negara pada masa modern, di mana pemikiran politik Islam dan tata negara pada masa modern itu memiliki beberapa tokoh yang sangat penting dalam dunia Islam, seperti Jamaluddin Al-Afghani, kemudian yang kedua adalah Muhammad Abduh, dan yang ketiga adalah Rashid Ridho. Nah, Jamaluddin Al-Afghani adalah pemikiran politik Islam menurut Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani merupakan salah satu pemikir reformis yang berasal dari negara Persia, di mana yang kini itu disebut dengan negara Iran. Dan kemudian beliau juga menjadi tokoh yang sangat penting di dalam dunia Islam pada akhir abad ke-19. Kemudian beliau juga mendorong persatuan Islam yang kuat dan mendorong persatuan Islam yang kuat, serta meningkatkan pendidikan modern serta reformasi sosial dalam meningkatkan untuk mengatasi keterbelakangan umat Islam yang ada pada masa modern tersebut. Kemudian yang ketiga adalah beliau juga mencerminkan atau mencetuskan suatu pemikiran politik yang berupa nasionalisme dan pan-islamisme, yang merupakan sebuah misi untuk membebaskan Islam dari penjajahan asing dan membangun sebuah persatuan Islam yang kuat pada masa modern. Kemudian yang terakhir adalah beliau juga menekankan kepada umat Islam untuk pentingnya berdialog dengan negara Barat, di mana dalam pentingnya berdialog dengan Barat itu kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern, tetapi kita tetap menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemikiran politik Islam menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sendiri adalah salah satu pemikir reformis yang lahir atau yang terkemuka dan berpengaruh di dunia Islam, yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beliau juga mencetuskan pemikiran yaitu reformis modern, di mana reformis modern yang mencetuskan reformis modern atau menerapkan pentingnya ijtihad dan menghapus adanya bid'ah yang sudah terakumulasi oleh praktik-praktik keagamaan pada masa itu. Kemudian beliau juga adalah salah satu pemikir reformis yang memiliki pengaruh yang terkuat dan merupakan ketua dari gerakan organisasi atau anggota Islah atau reformasi di negara Mesir. Kemudian selanjutnya adalah beliau juga menerapkan
pentingnya kita menerapkan pendidikan modern, ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam memajukan masyarakat Islam, sehingga dengan kita belajarnya teknologi-teknologi modern, ilmu pengetahuan modern, kita dapat memajukan masyarakat muslim yang tadinya tidak mengetahui hal tersebut menjadi mengetahui, seperti itu. Selanjutnya Muhammad Abduh juga menyuarakan atau mendukung adanya gagasan tentang sebuah negara itu memiliki prinsip Islam, dimana namun tidak sesuai dengan kondisi pada saat itu yang memiliki mekanisme demokratis atau prinsip-prinsip negara demokratis dan kebebasan individual, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran politik pemikiran politik menurut Rashid Ridho, di mana Rashid Ridho itu adalah salah satu pemikir reformis yang juga terkemuka dan berpengaruh di dunia Islam, yang lahir pada awal abad ke-20. Dia lahir di negara Timur Tengah. Kemudian bedanya dengan pemikiran politik dari tokoh-tokoh sebelumnya, beliau Rashid Ridho itu mengusungkan konsep Islam modern, di mana beliau menggabungkan konsep prinsip-prinsip negara Islam dengan negara Barat. Kemudian beliau juga mencerminkan atau mendeskripsikan pemikirannya ke dalam reformis nasionalis, yaitu beliau juga memiliki ketertarikan dengan Islam dan memperbandingkan antara Islam dengan negara Barat. Kemudian selanjutnya adalah beliau juga mendukung adanya gagasan adanya tentang prinsip-prinsip sebuah negara itu atau di dalam negara Islam mengandung nilai-nilai Islam. Tetapi pada saat itu juga terdapat mekanisme demokratis yang mencerminkan masyarakat untuk tetap mengambil keputusan politik dalam menjalankan kehidupannya. Jadi pada masa itu, dalam pemikiran tiga tokoh tersebut itu, beliau sama-sama menginginkan sebuah prinsip negara yang demokratis tetapi tetap sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang terakhir itu adalah perbedaan antara pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya sendiri. Itu terdapat tiga perbedaan. Yang pertama itu adalah pendekatan geografis, kemudian dan latar belakangnya, kemudian pendekatan terhadap tradisi, kemudian yang terakhir adalah pendekatan terhadap negara. Kemudian materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia. Pemikiran politik Islam dan tata negara Indonesia itu sama dengan yang saya sudah jelaskan materi yang pertama itu juga, tetapi memiliki tokoh yang berbeda, karena seperti Muhammad Nasir, Ir Soekarno, dan Partai Islam pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammad Nasir. Pemikiran politik di Indonesia menurut Muhammad Nasir, beliau adalah salah satu pencetus atau pemikiran politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari sosok peran Muhammad Nasir. Beliau tidak hanya sebagai tokoh agama ataupun pahlawan nasional negara Indonesia,
beliau juga tidak hanya sebagai tokoh agama, politisi, kemudian sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia, beliau juga merupakan sebuah ketua atau merupakan ketua dari partai terbesar pada masa itu, yaitu Partai Masyumi. Dan selain itu beliau juga serta mendirikan dan mengetuai adanya pembentukan organisasi DDII sebagai penunjang dakwah Islamnya di Indonesia. Jadinya tidak hanya sebagai pemikiran politik, beliau juga mencetuskan atau mendirikan sebuah organisasi untuk menunjang dakwah Islam, untuk menyerukan Islam di negara Indonesia. Kemudian pemikiran politik yang dicetuskan oleh Muhammad Nasir sendiri itu yang pertama itu Muhammad Nasir mengemukakan pendapatnya, mengemukakan sebuah pendapat pada pemikirannya, yaitu yang pertama adalah agama, bahwasanya agama merupakan kaidah-kaidah, kemudian merupakan persoalan perilaku, kemudian serta batas-batas antara manusia serta kebudayaan masing-masing, serta hubungan sosial dalam masyarakat, sehingga bahwasanya agama itu bukanlah hanya untuk hal peribadatan saja, tetapi juga dalam hal yang lainnya, tidak hanya terdapat dalam peribadatan saja. Kemudian Muhammad Nasir juga mengusulkan atau memperjuangkan adanya Islam sebagai dasar negara, tetapi pada saat itu beberapa kelompok sekuler, terutama kelompok sekuler tertentu itu memberikan pertanyaan, bagaimana jika negara Islam itu mengatur pada negara pada masa modern, bahwasanya tidak semua ajaran Islam atau negara Islam diterapkan dalam negara pada masa modern pada saat itu, karena terdapat berbagai perbedaan agama, kemudian ras, suku, sehingga tidak seharusnya ajaran Islam diterapkan pada masa itu, walaupun itu pemikiran dari Muhammad Nasir sendiri. Kemudian Muhammad Nasir memberikan bahwa Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuk sebagai rancangan anggaran dasar pendapatan belanja negara. Memang Muhammad Nasir tidak mengungkapkan, tidaklah mudah atau tidaklah wahyu ilahi itu dapat diterapkan di negara Indonesia, walaupun pada masa itu adalah masa modern, sehingga semua itu berkenaan dengan sebab yang tidak kekal dan tidak abadi, dan akan berkembang atau berubah sesuai perkembangan zaman, kondisi maupun tempat. Selanjutnya perjuangan Muhammad Nasir dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara itu memiliki beberapa periode. Yang pertama adalah yang memiliki dalam periode tersebut itu ada 3 corak atau memiliki corak yang berbeda dalam setiap periode. Yang pertama adalah periode pada tahun 1930 sampai 1940, di mana pada tahun tersebut perjuangan Muhammad Nasir dalam menjelaskan atau memperjuangkan Islam sebagai dasar negara itu tertuang dalam tulisan-tulisannya yang dimuat dalam media cetak, yang membangun konsep polemik sebagai politik Islam dan politik Islam nasionalisme yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno.
Kemudian periode kedua yaitu periode pasca awal kemerdekaan, di mana pada periode tersebut perjuangan Muhammad Nasir untuk mengajukan adanya Islam sebagai dasar negara itu pada saat periode tersebut Muhammad Nasir sudah menerima adanya Pancasila sebagai dasar negara, tetapi beliau mengusulkan atau mengajukan Pancasila tersebut dalam tafsiran sesuai dengan ajaran Islam, terutama dalam isi atau inti atau hakikat yang terdapat di dalam Pancasila. Terutama dalam Pancasila tersebut itu harus memadai dan dapat dilaksanakan sesuai yang dijalankan atau sesuai atau benar dan tepat agar sesuai dengan prinsip sebuah negara. Selanjutnya adalah periode ketiga. Periode ketiga itu bisa disebut dengan periode konstituante, di mana periode konstituante itu perjuangan Muhammad Nasir itu tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, di mana Muhammad Nasir memperjuangkan Islam sebagai dasar negara menggunakan instrumen partai politik, di mana pada saat itu instrumen politik itu sudah dilaksanakan dengan lembaga konstituante. Lembaga konstituante sendiri itu adalah lembaga yang sudah diakui secara sah oleh konstitusi yang disebut dengan badan konstituante atau badan parlemen. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia menurut Insinyur Soekarno. Kemudian menurut Insinyur Soekarno sendiri itu Insinyur Soekarno itu menyuarakan menggali api Islam, di mana beliau itu melihat bahwa kaum muslimin yang berada di negara Indonesia maupun berada di luar negeri itu hanya sebuah warisan atau turunan seperti abu dan karang yang statis dan mati dalam kultural, sehingga beliau juga mengemukakan bahwa setiap umat muslim harus menerapkan ajaran Islam di Indonesia. Kemudian pada saat itu juga adanya perdebatan antara dua kubu yaitu dari kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Dalam perdebatan tersebut itu Insinyur Soekarno itu memiliki pemikiran atau mengusung konsep yaitu formulasi baru berupa rumusan Pancasila, yaitu dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa yang diakumulasikan sebagai perdebatan dari dua kelompok tersebut. Jadinya dalam kalimat tersebut itu mengungkapkan bahwasanya hal itu dapat meredakan perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, sehingga sama-sama dapat diselesaikan. Selain menyelesaikan perdebatan antara nasionalis ini kan juga terdapat perdebatan sistem parlementer, di mana dalam sistem parlementer itu terdapat mengalami jatuh bangun, sehingga
Insinyur Soekarno membangun konsep demokrasi terpimpin, di mana hal itu juga Soekarno mengusung konsep Nasakom dan Nasakom atau integras bangsa nasionalis atau PNI, terus sosialisme atau PKI, dan agama atau NU yang didukung oleh militer. Kemudian pemikiran politik Islam yang dicetuskan oleh IR Soekarno itu memiliki dalam demokrasi parlementer itu, yang pertama adalah agama tidak ada hubungannya dengan negara. Kemudian yang kedua adalah yang Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi terpimpin adalah sebagai bentuk demokrasi yang ideal. Kemudian Nasakom sebagai bentuk akomodasi partai dan kebangsaan. Selanjutnya adalah partai Islam pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang disebut sebagai Partai Islam ada sekumpulan kelompok orang yang beragama Islam yang membentuk sebuah kelompok atau membentuk sebuah organisasi partai politik yang memiliki ciri khas tertentu. Terutama yang pertama adalah menetapkan visi atau menentukan visi dan misi dalam menggunakan Islam, yaitu seperti Al-Quran, Sunnah, kemudian Syariah sebagai azasnya. Kemudian memantapkan perjuangan partai politik dalam menggunakan Islam seperti Al-Quran, Syariah, kemudian Sunnah sebagai landasannya. Kemudian memulai menggunakan Islam sebagai dasar pembentukan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai. Kemudian yang keempat adalah memulai parlementer atau ekstra parlementer yang membuat atau menciptakan suatu program untuk Islam, untuk kemajuan dan kesejahteraan umat. Kemudian yang terakhir adalah memiliki beberapa pendukung, pasitara dan kader dalam partai politik dan keseluruhannya itu beragama Islam. Nah, dari ciri khas beberapa partai politik pada masa awal partai politik Islam pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia sendiri itu, yaitu contohnya yaitu PAN, Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Partai Kesejahteraan Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem. Kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang sistem politik Islam di negara-negara Islam, terutama pada negara Brunei dan negara Malaysia, di mana negara Malaysia itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer, sedangkan negara Brunei itu menggunakan sistem kerajaan atau monarki absolut, di mana saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sistem parlementer di negara Malaysia, di mana sistem politik pemerintahan di negara Malaysia itu menggunakan sistem monarki konstitusional, di mana yang dipertuankan agung atau sebagai raja, kemudian memiliki dua dewan, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kemudian dalam sistem atau bentuk negara, sistem pemerintahan yang sudah saya jelaskan tadi, negara Malaysia itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Kemudian dokumen tertulis Malaysia itu berasal dari lembaga persekutuan. Kemudian pembagian kekuasaan di negara tersebut itu seperti negara Amerika Serikat, yaitu terdapat beberapa negara federal maupun negara bagian. Kemudian yang selanjutnya adalah
sistem hukum yang dilaksanakan di negara Malaysia itu menggunakan sistem hukum campuran, dan di mana menggunakan sistem penerapan hukum Islam, menggunakan hukum Inggris dan hukum adat Melayu. Kemudian adalah bentuk pemerintahan negara Malaysia sendiri, yaitu yang dipertuan agungkan atau raja itu sebagai kepala negara dan perdana menteri itu sebagai kepala pemerintahan. Kemudian dalam sistem pemilihan umum di negara Malaysia sendiri itu menganut seperti negara Indonesia, yaitu masih adanya pemilihan badan legislatif untuk sistem pemerintahan di negara tersebut. Kemudian saya menjelaskan tentang sistem pemerintahan di negara Brunei. Di negara Brunei sendiri sistem pemerintahannya itu menggunakan monarki absolut, di mana raja adalah sebagai kepala negara, dan di situ semuanya itu terpusat pada sultan atau raja, sehingga tidak adanya terpilihnya badan legislatif yang terdapat di dalam pemerintahan di negara Brunei. Kemudian sistem hukum yang terdapat di dalam negara Brunei sendiri itu hanya menerapkan satu sistem hukum, yaitu sistem penerapan hukum Islam, dan tidak ada hukum yang lainnya. Kemudian dalam hubungan diplomatik dalam negara Brunei sendiri itu memiliki hubungan bilateral yang memiliki hubungan dengan beberapa negara lainnya, seperti negara tetangganya sendiri, yaitu negara Malaysia maupun negara ASEAN. Kemudian hubungan diplomatik antara negara Malaysia dengan negara Brunei, yaitu dalam hubungan diplomatiknya itu memiliki akar sejarah panjang dan secara tradisional, sehingga secara otomatis mereka memiliki hubungan bilateral yang baik. Kemudian ada beberapa sektor hubungan diplomatik dalam negara Brunei dan negara Malaysia sendiri, contohnya yaitu sektor gas dan minyak, kemudian pertukaran pelajar, kemudian sektor pertahanan keamanan maupun perlindungan sosial. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perbedaan antara sistem politik Islam di negara Malaysia maupun sistem politik Islam di negara Brunei sendiri. Yang pertama itu di negara Malaysia itu memiliki dua dewan yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, sedangkan di negara Brunei itu tidak mempunyai badan legislatif. Kemudian sistem pemerintahan atau yang dianut yaitu di negara Malaysia itu sistem parlementer, sedangkan di negara Brunei itu sistem pemerintahan itu monarki absolut, yaitu raja sebagai kepala negara. Kemudian dalam sistem pemerintahan, dalam sistem pemilihan umum, kalau di negara Malaysia itu sistem pemilihan umumnya itu sama dengan negara Indonesia, yaitu masyarakat itu masih berpartisipasi dalam menjalankan kepemilihan umum, sedangkan di negara Brunei Darussalam itu partisipasi masyarakat itu terbatas, sehingga yang dipilih atau pemilihan umum itu tersebut hanya sesuai dengan otoritas monarki atau turun-temurun. Jadinya dalam sistem pemerintahan itu yang akan menjadi kepala negara selanjutnya itu biasanya adalah keturunan dari kepala negara sebelumnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang 3 materi, yaitu sistem pemerintahan politik Islam di negara-negara Islam seperti negara Brunei dan negara Malaysia, kemudian pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia, kemudian sistem pemikiran politik Islam dan tata negara di Islam di masa modern. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
jika terdapat salah-salah kata dalam menjelaskan materi-materi yang terdapat dalam yang sudah saya jelaskan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.